Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sampai selamat berjumpa kembali dengan saya di pertemuan yang ke-12 ya. Mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Sobat perlindungan tanaman, teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman yang akan kita diskusikan pada pertemuan ke-12 ini adalah bagaimana teknik budidaya tanaman bercocok tanam itu dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengendalian. Ini dikenal dengan plant cultivation control techniques. Jadi teknik-teknik pengendalian OPT dengan memanfaatkan cara-cara bercocok tanam. Nah, baik, mari kita diskusikan. Nah, kalian di perkuliahan dasar agronomi sudah barang tentu sudah mendapatkan pengetahuan bagaimana cara bercocok tanam melakukan usaha tani yang baik. Nah, ini sebagai refreshing saja ya bahwa di dalam bercocok tanam itu ada kegiatan-kegiatan mengolah tanah, mengatur irigasi, ya, kemudian mengatur jarak tanam, melakukan pemangkasan, ya, baik pemangkasan produksi maupun pemangkasan untuk tujuan ini menghilangkan tanaman-tanaman yang sakit. Ya. Kemudian pengaturan waktu tanam. Ada lagi rotasi, ada tumpang sari, tumpang gilir. Nah, ini istilah-istilah yang kalian sudah pernah pelajari di dalam dasar-dasar agronomi. Nah, istilah-istilah ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan atau mengatur strategi pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, baik, mari kita coba satu-satu ini ya. Ini teknik budidaya tanaman faktor tunggal. Ya, artinya mengolah lahan. Ya, jadi menggunakan satu faktor budidaya untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Ini bisa bekerja efektif untuk organisme pengganggu tanaman yang bersifat non-mobile. Nah, kan ada tanaman yang non-mobile itu yang pergerakannya tidak banyak, terbatas, atau sedentary yang tetap tinggal begitu ya. Nah, ini biasanya ya organisme-organisme pengganggu tanaman yang berada di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Nah, kemudian gulma. Nah, gulma itu kan ya dia tidak akan kemana-mana di tempat tumbuhnya itu. Nah, akan tetapi pola faktor tunggal ini tidak efektif untuk organisme pengganggu tanaman yang mobil, yang mobilitasnya tinggi, seperti tikus, kemudian wereng. Nah, itu tidak mungkin digunakan teknik faktor tunggal ini. Nah, apa itu faktor tunggal? Di antaranya pengolahan lahan, ya, kemudian penggenangan, ya,
pengaturan air digenangi. Nah, ini adalah faktor-faktor tunggal yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, berikutnya pengaturan jarak tanam. Nah, jarak tanam ini diperlukan satu, memanfaatkan ruang. Nah, jadi lahan itu bagaimana diatur supaya efektif. Nah, jarak tanam yang terlalu rapat itu berpengaruh juga pada produksi. Ya, karena nanti daun-daunnya saling tumpang tindih sehingga fotosintesisnya tidak efektif yang menyebabkan hasilnya juga rendah. Nah, selain itu organisme pengganggu tanaman itu jika kanopinya rimbun, ya, sinar matahari tidak bisa masuk sampai ke dalam kanopi, ya, kemudian mikroklimatnya lembab, nah di situ akan disukai oleh organisme pengganggu tanaman. Nah, makanya tanaman diatur jaraknya sedemikian rupa dari sisi pemanfaatan ruang efektif, efisien, kemudian memiliki aspek-aspek untuk menciptakan, mengupayakan tanaman sehat dan mengurangi gangguan terhadap tanaman dari organisme pengganggu tanaman. Nah, ini pengaturan jarak tanam itu ada istilah jajar legowo, ya, itu pengaturan-pengaturan yang biasa dilakukan oleh petani. Nah, berikutnya pemangkasan. Nah, tadi sempat saya singgung bahwa pemangkasan itu ada pemangkasan produksi, ya, pewiwilan, ya, cabang-cabang yang mengarah ke dalam itu dikurangi, ya, dipangkas. Kemudian yang terlalu banyak biasanya bisa dilihat cabangnya tumbuh sangat cepat, ya, dikenal dengan tunas air gitu ya. Nah, itu cabang-cabang yang tidak produktif, ya, dipangkas. Nah, yang terlalu rapat juga terlalu dekat jaraknya, nah, dipilih mana yang tumbuhnya kuat, bagus, itu dipilih. Yang kurang bagus dihilangkan. Jangan sampai terlalu rapat percabangannya. Itu nanti juga akan berpengaruh pada produksi, berpengaruh pada kanopi dari tanaman itu, dan juga akan berpengaruh pada kesesuaian mikroklimat untuk pertumbuhan organisme pengganggu tanaman. Nah, kemudian pengaturan waktu tanam ini dikenal dengan technical asinkroni. Teknik supaya tidak sinkron kehadiran organisme pengganggu tanaman dengan fase tumbuhnya tanaman. Nah, misalnya penggerek polong. Nah, namanya saja penggerek polong, berarti kehadirannya adalah pada saat-saat fase tanaman itu membentuk polong, ya, membentuk polong-polong. Nah, misalnya penggerek tongkol jagung. Nah, ini pada saat tanaman jagung membentuk tongkol, maka dia akan kalau hadirnya pas gitu ya, maka dia akan mendapatkan makanan yang sesuai gitu ya. Nah, biasanya pada fase-fase tongkol muda gitu ya. Nah, ketika kita mempelajari siklus hidupnya organisme pengganggu tanaman, misalnya tadi penggerek polong tadi, siklus hidupnya seperti apa? Misalnya dia
populasinya tinggi pada awal musim hujan misalnya. Awal musim hujan populasi penggerek tongkol jagung, penggerek polong itu tinggi. Nah, maka waktu tanamnya dibikin asinkron karena penggerek polong itu ketika populasi tinggi ya baru nanam. Nah, kalau baru nanam kan berarti dia tidak ketemu. Ya. Karena makanannya adalah polong atau tongkol, sementara jagungnya atau kacang-kacangannya baru ditanam, sehingga tidak fase keberadaan OPT tidak bersamaan dengan fase pertumbuhan tanaman. Nah, dimajukan atau diundurkan sehingga tadi fase pertumbuhannya tidak sinkron. Itu namanya technical asinkroni. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan beberapa macam tanaman dan tadi histori tumbuh dari organisme pengganggu tanaman. Kemudian teknik budidaya yang lain adalah multiple cropping, ya, tumpang sari, tumpang gilir. Ya. Ini dalam satu area lahan ditanami berbagai macam jenis tanaman. Nah, ini anjurannya sebaiknya dari famili yang berbeda gitu ya. Misalnya jagung dengan kentang, ya, jagung dengan tomat, atau bawang putih dengan lombok misalnya. Nah, ini yang jelas diupayakan yang familinya berbeda. Kenapa? Karena ini akan menciptakan keanekaragaman hayati. Ya, kalau semakin lingkungan itu beraneka ragam, maka kondisi lingkungan akan stabil. Nah, ini hukum ekologi gitu ya, hukum alam itu semakin beragam maka kondisi lingkungan semakin stabil. Nah, ini termasuk interaksi antara organisme pengganggu tanaman dengan musuh alaminya. Ini yang harapannya dengan technical multiple cropping itu di situ gitu ya. Nah, dengan demikian semakin beragam di situ memungkinkan musuh-musuh alami berkembang dengan baik. Nah, kemudian ada rotasi tanaman. Ini multiple cropping diantaranya adalah rotasi tanaman. Ini sebaiknya dalam luasan tertentu itu jangan menanam terus-menerus itu saja. Nah, ini biasanya kalau hamparan sawah gitu ya, itu sepanjang tahun ditanami padi terus. Nah, ini tidak baik. Mestinya ada pergiliran tanaman. Misalnya 2 kali padi, 1 kali palawija gitu ya. 2 kali padi atau 3 kali padi, 1 kali palawija. Atau dengan hortikultura. Nah, ini diselang-seling, dirotasi. Nah, apa maksudnya? Itu agar perkembangan organisme tidak setiap saat mendapatkan suplai makanan yang melimpah. Ya, kalau terus-terusan ditanami satu jenis tanaman, dia sepanjang tahun, sepanjang musim dia dapatkan makanan. Nah, di situ kalau makanannya cocok, iklimnya cocok, wah ini potensial untuk menjadi kasus hama organisme pengganggu tanaman. Nah, baik saudara sekalian,
itulah teknik-teknik pengendalian tanaman yang menggunakan pendekatan budidaya pertanian atau technical culture, technical cultivation techniques. Nah ini kita pelajari dengan baik. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan untuk merekayasa lingkungan, bercocok tanam dengan teknik yang direncanakan dengan baik, maka itu adalah langkah-langkah di dalam perlindungan tanaman. Tetap semangat, kita kaji terus perlindungan tanaman. Semoga kita menjadi penggerak pertanian nasional dan menjadi tulang punggung untuk ketahanan pangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.